Beberapa hari kemarin yang lalu, seorang anak Tuhan yang bernama Bapak Listio Prabowo diberi kesempatan dan diperkenankan. Kita sudah melihat, mengetahui, mendengar beritanya, membaca, menontonnya juga di televisi. Beliau dilantik menjadi Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Segala hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Yang membuat kita takjub lagi adalah ketika dengan PD-nya, dari imannya tentu, Pak Listio berani berkata kepada media dan semua orang, saya ini beragama Kristen Protestan. Sekali lagi sembah syukur pada Tuhan. Semua takjub kepada karakter dan apa yang disampaikannya di depan uji pres protes DPR dan semua yang pernah dinyatakan dalam perjalanan dinas tugasnya. Tetapi apakah kita hanya berhenti dengan ketakjuban itu? Ini yang kita memasuki. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mengajar murid-murid dan kini tiba di konteks kita hari ini. Jangan cuma berhenti dengan ketakjubanmu, tapi masuklah betul kepada percaya. Itu mengapa Rabuni dan Tuhan ini, Yesus berkata kepada murid-murid, tadi kita sudah baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Oh enggak, kita pergi ke kota-kota lain terdekat saja. Padahal begitu banyak orang-orang, karena kabar sudah viral, berdesak, berkerumun orang datang untuk mendengar ajarannya dan disembuhkannya lagi dan lagi. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mempunyai proses bagiannya sendiri. Itikat pekabaran Injil, rancangan Tuhan yang menentukan tergenapi itu adalah Dia sendiri. Bukan Anda, bukan saya. Bapak Listio Prabowo boleh menjadi Kapolri dan juga anak-anak Tuhan yang lain. Dan siapapun juga kita sebagai manusia boleh menjabat, boleh memasuki kesempatan tertentu, boleh memiliki tanggung jawab apapun di dunia ini, pun bahkan sampai yang paling sederhana kelihatan tapi penting. Anda sebagai ayah, Anda sebagai ibu, posisi kita sebagai anak, kakak, adik, teman, sahabat, kekasih, tetangga, dan banyak hal adalah kasih karunia dari Tuhan. Sebelumnya Yesus menyembuhkan. Dikatakan tadi ketika ke rumah Simon dan Andreas. Ayat 29 dan 30. Izinkan saya ulangi ayat 30. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Kata demam agak gimana ya Bapak Ibu kalau konteks kita sekarang pandemi di 2021 ini juga. Bisa mengerti? Refleksinya sangat kuat, itu maksud saya. Sedang demam katanya, sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Dan kelanjutannya kita sudah baca tadi. Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan ibu mertua Simon. Ada kabar baik, ini yang pertama. Sama-sama bilang sama saya, kabar baik. Yes, sekali lagi Anda saja yang mengatakan, saya tidak ikutan, kabar baik. Ya.
Kita juga baru dengar kabar baik kemarin sebagai bangsa. Tapi juga dunia, setiap negara sedang berjuang. Untuk apa Pak Lusindo, Pak Pendeta? Untuk apa Bapak Ibu? Hadirnya vaksin. Benar? Pak Presiden bahkan meneladankan yang paling pertama bersama para menteri. Kemudian terus kepada seluruh kita masyarakat yang diperkenankan tentu sesuai prokes atau ketentuan medis. Tetapi tetap saja kabar baik selalu ada komen. Benar? Selalu ada yang coba menggugat. Selalu aja yang ada yang hal-hal negatif. Masih ingat ketika Yesus menyembuhkan seorang yang buta, ya, bahkan beberapa Injil sinoptik lain Injil mengatakan buta dan tuli sejak lahirnya. Kalau tadi konteks kita adalah seorang ibu mertua yang sudah cukup usia indah bahkan. Ini kalau kita ingat dari sekolah minggu cerita ini juga luar biasa. Sejak lahirnya dia sudah buta dan juga kemungkinan juga tidak bisa mendengar dan sebagainya. Nah, tetapi komen datang. Dan itu memengaruhi murid-murid dan sampai bertanya, "Guru, ini dosa dia, ini kesalahan orang ini, atau dosa orang tuanya, atau kesalahan orang tuanya?" Yesus menjawab, masih ingat? Tidak. Bukan dosa kesalahan orang ini, dan bukan kesalahan dan dosa orang tuanya. Tetapi ada rencana rancangan Tuhan yang harus dinyatakan. Jadi kita mau lihat Bapak Saudara, dengan perjalanan pandemi dunia, bumi kita, dengan perjalanan pandemi di Indonesia, negara tercinta, dengan perjuangan gereja-gereja Tuhan, termasuk Anda, Gereja Kristen Indonesia Camar, bersama seluruh gereja Tuhan dimanapun, dan semua Anda Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini, ada kabar sekaligus panggilan ilahi. Diturun naik pasang surut kehidupan. Kenapa? Kalau menandaskan tadi, setelah menyembuhkan ibu mertua Simon, Yesus melanjutkan juga penyembuhan kepada banyak orang. Plus, dikatakan tekstual, dia mengusir setan-setan juga. Itu artinya apa? Segala yang negatif, segala yang buruk, segala yang tidak baik juga disirnakan. Ini menjadi bagian kita kedua berikutnya. Hanya 2 poin. Kalau Anda dan saya dipastikan ulang akan telah dan akan terus menerima kabar baik dari Tuhan, yuk beritakan. Yuk bagikan kabar baik. Mari Bapak Ibu, sharekan ya. Jadi kalau ngetik di WA kepada teman, sahabat, keluarga, WA grup apalagi, ketiklah kabar baik. Jadi kalau Anda men-share sesuatu, jangan cuma mengatakan bahwa nih gue lebih dulu tahu, lu belum tahu kan? Atau ayo takut kan? Kita hanya membuat takut, sadar tidak sadar, men-share berita kabar yang kalau ditanya balik pada diri kita sendiri, apa iya benar nggak berita ini? Apa benar nggak info ini? Bapak Ibu, teman-teman, seluruh saudara-saudari kekasih Tuhan. Ayo, ada kata yang menarik di teks ya. Saya mau kita kembali ke teks. Juga, sama-sama bilang, juga. Yes. Coba buka ayat 38. Ya. Jadi bacaan kita terbagi 2 besar oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dan itu betul. Sumbernya juga memang demikian.
Jadi dari lokus menyembuhkan mertua Simon tadi, ibu mertua Simon, lokus yang berikutnya adalah ketika Yesus melanjutkan ke kota-kota lain. Nah, ini dia ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Kita teringat dengan firman Tuhan yang berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Your neighbor, yang berdekatan dulu supaya, saya teruskan dulu. Di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Bagi yang berdekatan, saya mau tambahkan, ingatkan terus, 3M. Bapak Ibu, apa? Cuci tangan, pakai masker, dan juga menjaga jarak. Saya tambahkan ini, 3S 1 BBM. Apa itu Pak Pendeta? 3S. Bapak Ibu bagikan. Ini juga berita baik. Syukur, semangat, sukacita. BBM-nya apa Pak Pendeta? Berserah, bukan menyerah. Sekarang juga raih handphonemu dekat dengan laptop Anda. Pegang handphone Anda. Bapak Ibu Saudara, saya mau Anda menulis komen sekarang juga. Kita mau isi waktu saat teduh. Saya akan akhiri firman ini. Saya akan mengakhiri khotbah ini. Ya. Tetapi saya mau firman ini dan refleksinya berlanjut. Ketik komen, tulis kata-kata yang memberi apa tadi? Minimal semangat, ya, lalu syukur, lalu terakhir apa tadi? Sukacita, dan bagikan. Misalnya mengatakan, jangan menyerah. Ada Tuhan selalu membawa kabar baik untuk kita menjadi berkat di tengah pandemi. Itu contoh, ya. Sekarang juga ketik komen, ya, di komen bagian ini untuk kita saling membangun dan kita masuki saat teduh. Dan kita sama-sama untuk siap sedia selalu memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.